Hai semua, perkenalkan saya Sani Proditya Situmorang dengan NIM 21130410011 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan pembuluh darah. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pembuluh darah, di sini kita harus mengetahui apa itu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi mengangkat darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah merupakan jaringan yang berbentuk seperti tabung berongga atau bisa dibilang seperti selang yang terdapat di hampir semua bagian tubuh kita. Secara umum, pembuluh darah terbagi dua, yakni pembuluh darah arteri dan vena. Sedangkan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh kecil yang di antara arteri dan vena. Gambar di samping merupakan gambar pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Struktur histologi aorta memiliki 3 lapisan dinding aorta, yakni yang pertama adalah lapisan intima, yakni lapisan terdalam yang menyediakan permukaan yang halus untuk mengalirkan darah. Lapisan ini terdapat di bawahnya ada lapisan subendotel yang mengandung serat jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis dan sedikit serat otot polos. Yang kedua adalah lapisan media, yakni lapisan tengah dengan otot dan serat elastis yang memungkinkan aorta mengembang dan berkontraksi dengan setiap detak jantung. Terdapat sedikit serat kolagen dan urat saraf. Lapisan ini sangat tebal dan lapisan inilah yang membuat pembuluh elastis menjadi sangat bingkas. Yang ketiga ada tunika adventitia. Ini lapisan luar memberikan dukungan dan struktur tambahan pada aorta, terdiri terutama atas jaringan ikat berupa serat kolagen dan sedikit serat elastis. Di sini terdapat pula pasa passorum dan urat saraf yang bercabang dan masuk ke tunika media. Yang berikutnya ada arteri. Arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang memiliki otot yang berfungsi membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Secara histologi, arteri terdiri dari 3 lapisan berdasarkan ukurannya. Yang pertama arteri besar atau elastin, termasuk arteri besar dan bercabang-cabang. Arteri jenis ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada intima, dibatasi oleh sel-sel endotel. Pada arteri besar, membran basalis subendotel kadang-kadang tidak terlihat. Lapisan media terdiri adventitia tidak menjauhkan membrana eksterna, relatif tidak berkembang. Yang kedua, arteri ukuran sedang dan kecil memiliki lapisan muskular yang tebal. Yang ketiga, arteriola merupakan pembuluh arteri yang paling kecil atau halus, memiliki tunika intima dengan tanpa lapisan subendotel dan umumnya tidak mempunyai membrana elastik interna. Lapisan media, lapisan sel otot polos yang melingkar. Lapisan adventitia tipis, tidak berkembang dengan baik, dan tidak menjauhkan adanya membrana elastik interna. Yang ketiga ada pembuluh darah vena, yakni pembuluh darah yang mengangkut darah dari bagian tubuh lain untuk kembali ke jantung. Secara histologi, dinding vena terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada venula yang tersusun atas tunika intima yang terdiri atas endotel, tunika media yang tebal yang terdiri atas lapisan sel otot polos, dan lapisan adventitia merupakan lapisan yang paling tebal. Yang kedua ada vena ukuran kecil atau sedang yang tersusun atas tunika intima, biasanya mempunyai lapisan subendotel yang tipis, tetapi hal ini pada suatu saat mungkin tidak ada. Yang ketiga ada vena ukuran besar tersusun atas tunika intima yang berkembang dengan baik, tunika media jauh lebih kecil, tunika adventitia lapisan yang paling tebal. Yang terakhir ada pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venula. Dengan dindingnya yang tipis, pembuluh kapiler dapat membantu memasukkan nutrisi dari darah ke jaringan tubuh. Secara histologi, dinding arteri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama kapiler kontinu, jenis kapiler dengan susunan sel endotel yang sangat rapat sehingga hanya dapat dilewati oleh molekul kecil dan ion tertentu. Yang kedua kapiler panestra, jenis kapiler yang memiliki bukaan seperti pori-pori di antara sel endotelnya. Yang ketiga kapiler sinusoid, jenis kapiler yang memiliki pori-pori besar di antara sel-sel endotelnya. Cukup sekian video pembahasan pembuluh darah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.